Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Habib bin Yahya, Usman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ya, sekarang kita bicara hiburan dan ya serius dikit ya. Ini ada sebuah video yang membahas tentang Usman bin Yahya ya. Jadi ya Usman bin Yahya di kalangan ya para Pahlawi ini, mereka dianggap sebagai pahlawan bagi mereka gitu ya. Ya mereka memang pahlawan karena Usman bin Yahya ini adalah sebuah mufti kalau misalkan di Batavia, tapi bukan cuma sekedar mufti, dia adalah sebuah pimpinan dalam suatu gerakan ya, dalam satu gerakan atau dalam satu organisasi yang mengurus urusan pribumi ini gitu ya, dan merupakan ya jelas kaki tangan Belanda, dan ini makanya mereka sangat banggakan ini, dan mereka anggap bahwasanya ini pahlawan ya, bagi Pahlawi gitu, bukan pahlawan bagi Nusantara. Nah, cuma kan mereka ini ya mencari celah agar Usman bin Yahya ini dijadikan pahlawan gitu ya. Maka Habib Usman jadi seolah-olah orang ini tanpa dosa gitu. Walaupun kita tahu orang Banten pasti sangat membekas, dan kita tahu para kiai-kiai di Jawa Timur harusnya itu sangat membekas atas perilaku para kapitan Arab ini. Dan saya punya bukti banyak tentang itu, karena ya ada, dan faktanya itu dengan sangat jelas. Nah, cuma ya kita kan lagi hiburan ya teman-teman. Kita lihat video dari Monik dulu ya. Monik ini menantunya Rizik ya. Itu yang dilakukan oleh Habib Usman, dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Ente orang ini itu yang ngaci maki Habib Usman, jadi gitu. Kalau satu klan itu ente orang cuma berani di sini, karena darah itu lebih kentar daripada air, ya pasti saling membela gitu ya. Itu fakta. Curut semua ente, dan bukan cuma Munibnya, Rizik pun juga membela, dan di dunia nyata ya nanti di video lainnya teman-teman. Tapi kita ngebahas orang-orang yang lucu-lucunya aja. Ini ada Bahar ya, Bahar. Kalau nggak anak bolong-bolong ini ente orang semua.
Nah gitu teman-teman, bolong-bolongin. Ini orang Pak hari ini ditantang sama TIJ saudara. Jadi ini saya pakai bahasa TIJ ya. Saya sebenarnya jarang sekali lihat apa ya akun TIJ atau channel TIJ, karena ya cuma kadang muncul gitu ya, muncul di Usman bin Yahya di Antek TikTok Belanda. itu, di video short itu yang pendek-pendek itu, saya cuma ketawa gitu ya. Cuma hari ini ditantang berkali-kali nggak datang gitu katanya. Ya saya nggak tahu ya teman-teman. Ya, cuma ini ya, saya cuma mengingatkan kalau satu klan di mana ya mungkin karena satu keturunan gitu ya, yang bisa jadi enggak juga sih sebenarnya, tapi ya kemungkinan besar iya satu keturunan, ya seperti itu sifatnya. Bahkan yang katakanlah yang suka mabuk pun dibela gitu, apalagi kalau cuma lagi dapat mufti gitu dan dapat gaji, itu ya pasti dibela lah. Dan itu sama sekali tidak mencerminkan ya apa ya orang beragama Islam itu ya, dan apalagi cucu Rasulullah itu enggak. Jadi jelas ya teman-teman, saya cuma mau ngasih tahu. Jadi haplogroup seorang raja gitu ya, Raja Abdullah itu, raja dari Yordan itu haplogrupnya J, itu dari Bani Hashimiyah. Jadi artinya itu dari keturunan Hashimiyah, dan itu ya merupakan, ya dunia mengakui itu adalah keturunan Rasulullah. Nah kalau klan Balewi ini haplogrupnya G, dan banyak yang meragukan mereka. Hanya cuma konsekuensinya jelas teman-teman. Kalau yang satu diakui, kalau yang satu diakui ini dari keturunan Rasulullah secara turun-menurun dari bapak ke bapaknya, bukan cabang ke ibunya, maka secara otomatis yang satu ini gugur karena DNA-nya seperti itu. Nah kalau yang satu mengakui dua-duanya keturunan dari bapaknya tapi beda haplogroup, misalkan yang Balawi sama orang Indonesia diakui sebagai cucu Rasulullah, maka orang Balawi secara tidak langsung itu ya membatalkan gitu, atau tidak mengindahkan ya klan daripada keturunan Raja Yordan gitu ya. Dimana Raja Yordan itu ya temennya Pak Prabowo juga sebenarnya. Dan itu konsekuensinya. Nah tapi kita bisa melihat sejarah yang, saya nggak akan ngomongin sejarah dari saya dulu karena saya punya banyak fakta dan saya punya banyak data dari Belanda teman-teman. Saya akan memperlihatkan sebuah video agar ya kita nggak subjektif ya, tapi ini fakta aja. Ini fakta yang mungkin sulit mereka bantah, dan ini adalah sebuah sejarawan ya terserah teman-teman ya. Tapi ini adalah seorang sejarawan yang bisa kita ambil pelajaran, tapi saya juga punya gitu ya fakta sejarahnya. Kita lihat teman-teman. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatang orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika melakukan di Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia.
beliau itu Sayyid, teman-teman. Beliau itu Sayyid, jadi teman-teman harus ngerti siapa yang dulunya itu memang benar-benar Sayyid yang asli gitu, keturunan Wali Songo, dan keturunan Balawi yang datangkan dari Yaman, yang ya apa sih gitu ya, mereka kenapa sangat memusuhi Kiai Imad dan Gus Abbas ini ya. Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan itu. Kenapa mereka kalau misalkan mereka satu rumput atau satu keturunan berbeda bangsa. Kalau memang mereka satu keturunan Rasulullah gitu ya, kenapa tesis Kiai Imad itu kenapa mereka nggak bisa ngobrol gitu, menjelaskan, mereka bisa ngomong baik-baik gitu ke Kiai Imad atau bagaimana? Tapi tidak. Kenapa? Ya karena mereka satu klan. Balawi ini satu klan yang bahkan gitu ya, mereka tidak menganggap semua klan yang ada di dunia ini kecuali dari klan mereka. Itu aneh kan? Aneh banget. Ya, saya nggak mau berpikir bahwasanya ini dari keturunan perempuan atau keturunan dari laki-laki Rasulullah, itu ya, itu nggak ada masalahnya buat saya. Intinya adalah kalau memang benar gitu ya, Balawi ini keturunan Rasulullah, harusnya Balawi ini ngerti anak cucu Rasulullah atau misalkan nanti keturunan Rasulullah itu ada dari jalur Hasan juga, ada dari jalur nanti Hasan dan Husain juga yang saling ya mungkin mengikat satu keluarga. Dan ada jalur menantu juga, ada jalur, jangan lupa ya, Salman Al Farisi itu yang dianggap ya sebagai bagian dari keluarga luarnya gitu ya, itu juga harusnya masih dari satu keluarga yang dihormati gitu ya. Tapi ya begitu. Nah sekarang fenomenanya ketika GL Pro bersatu antara ya Kori dan grup Yaman ini kita jadi semakin yakin bahwasanya ya mereka itu memang keturunan dari sana yang bersatu gitu, memusuhi ulama Nusantara gitu ya. Terserah ini dianggap provokatif atau bukan ya terserah, tapi karena itu kan fakta ya. Kalau dianggap provokatif ya agak sulit karena ini fakta. Saya nggak bilang secara fisik memusuhi atau bagaimana, tapi secara omongan, secara frontal itu ketika berbicara ya, bahkan Kori itu bisa dianggap dia itu berbicara kasar kepada Balawi dulunya dan sekarang berbicara kasar kepada Kiai Imad. Ya Kori berpindah haluan ya setelah dia tes DNA dan ternyata dia itu jadi L gitu ya, upload grupnya. Saya ngebahas ini bukan karena apa-apa, saya cuma pernah berada di lingkungan Nahdlatul Ulama itu, dan saya perlu membenahi ini karena sebenarnya ini bukan isu soal upload grup, bukan isu soal keturunan Rasulullah, bukan. Ini adalah suatu isu yang jauh lebih besar yang nantinya, tapi ini bukan isu yang dipandang penting bagi beberapa orang, tapi di suatu negara atau di beberapa negara ini menjadi pemicu keretakan antar umat itu ya, keretakan antar masyarakat, dan ini harus kita hindari. Makanya saya berkepentingan untuk meluruskan ini, walaupun saya nanti juga ngebahas tentang isu-isu agama atau isu-isu rasial atau isu-isu apalah gitu yang kadang-kadang yang kocak juga ya. Begitu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.